Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar terkait segi 4 dan segi 3. Untuk materi dalam buku ini sudah Ustadz kirimkan dalam bentuk foto di Google Classroom masing-masing. Ada banyak macam-macam segi 4. Pertama kita belajar segi 4. Yang pertama ada persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium. Kemudian untuk pertama kita belajar persegi. Persegi di sini memiliki 4 sisi yang sama. AB ini ya. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Jadi sama semua. Kemudian keempat sudutnya siku-siku yaitu 90 derajat. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. Ini namanya diagonal. A menuju C, ini namanya diagonal. B ke D. Jadi lebih jelasnya ini. Jadi di sini diagonal yang menghubungkan antara sudut ke sudut yang berseberangan, sudut ke sudut yang berseberangan, ini namanya diagonal. Saling tegak lurus. Saling tegak lurus. Kemudian sifat yang keempat, setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Maksudnya bagaimana? Di sini ada sudut ABC, sudut B ya, dibagi sama besar oleh diagonal BD. Jadi ABD sama dengan CBD. Sudut ini sama dengan sudut ini, dibagi sama besar oleh diagonalnya. Kemudian sifat yang terakhir mempunyai 4 simetri lipat dan simetri putar tingkat 4. Maksudnya bagaimana? Simetri lipat itu ketika dilipat itu pas. Contoh ini ya, ini punya persegi dilipat dari atas ke bawah, pas, ujung-ujungnya sama. A ketemu D, B ketemu C, pas. Kemudian yang kedua ini juga pas, kanan ke kiri. A ketemu B, D ketemu di sini D ketemu C. Nah, ini pas ya. Dua. Yang ketiga B ketemu D, dilipat ujung-ujungnya. Nah, pas. 3. Yang keempat A ketemu C. Sudut A ketemu C. Nah, ini namanya memiliki A ketemu C. Ini namanya memiliki 4 simetri lipat. Kemudian di sini memiliki simetri putar tingkat 4. Jadi bisa diputar sebanyak 4 kali dan pas. Pas apanya? Ujung-ujungnya. Di sini A ujungnya pas di A, B B. Kita putar 1 kali. A menggeser ke B. Dan di sini pas ujung-ujungnya. 1 2 3, pas C ketemu B, 4. Yang terakhir kembali lagi ke A menuju ke A. Jadi memiliki 4 simetri putar atau simetri putar tingkat 4. Sedangkan untuk luas persegi yaitu sisi kali sisi, kelilingnya adalah 4 kali sisi. Kita tidak membahas dalam terkait hal ini karena ini sudah pernah dipelajari di SD. Jadi waktu kalian SD sudah mempelajari semua bangun datar ini. Jadi saya tanya sekilas-sekilas saja. Nanti untuk pendalamannya di soalnya. Jadi tingkatan soalnya saja yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu persegi panjang yang bagian B. Di sini ada 3 sifat ciri-ciri. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Maksudnya berhadapan sama panjang itu bagaimana?
sisi AB berhadapan dengan CD. Jadi sama panjang. Kemudian sisi AD berhadapan dengan BC, sama panjang. Jadi saling berhadapan sama panjang. Kemudian keempat sudutnya siku-siku, sama seperti persegi. Siku-siku, 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 siku-siku. Kemudian mempunyai dua simetri lipat. Jadi di sini hanya punya dua simetri lipat saja, atas ke bawah. Hanya atas bawah satu, nah, dan dua kanan ke kiri. Hanya dua. Yang ketiga apakah tidak bisa, Ustaz? Oh, tidak bisa. Buktinya apa? Kita coba, kita lipat pas dan tidak ketemu, ujung-ujungnya tidak ketemu. Meskipun sama bentuknya, tapi ini bukan simetri lipat karena tidak pas, tidak ketemu. Jadi hanya memiliki dua simetri lipat. Dan simetri putar tingkat 2. Maksudnya bagaimana? Ya. Nah, kita putar. 1 langsung 1 D ke B, C ke A. 2 kembali. Jadi hanya memiliki dua simetri. Untuk yang lainnya Ustadz tidak terangkan di sini, bisa dibaca sendiri di materi yang sudah Ustadz bagikan. Untuk jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Jadi sudah ada rumus luas dan kelilingnya, kemudian sifat-sifatnya atau ciri-cirinya sudah ada semuanya. Nah, kita lanjutkan menuju ke contoh ke segitiga. Di segitiga, macam-macam segitiga. Jadi segitiga itu merupakan bangun datar, mempunyai 3 sisi. Nah, kemudian jenis-jenis segitiga ada 3 di sini: segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Ini ditinjau dari panjang sisinya. Segitiga sembarang, maka panjang sisinya beda-beda. Kalau segitiga sama kaki, kakinya di sini sama. Kakinya di sini sama, ini namanya sama kaki. Otomatis besar sudut di kaki-kakinya juga sama ini. Ini sama dengan ini. Kemudian segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi di sini sama semua. Baik AB sama dengan BC sama dengan AC. Jadi sudutnya di sini juga sama semua. Seperti itu. Kemudian ditinjau dari besar sudutnya. Kalau ditinjau dari besar sudutnya, ada segitiga lancip. Segitiga lancip itu bagaimana? Ini termasuk segitiga lancip. Nah, masing-masing sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Ini namanya segitiga lancip. Kemudian segitiga siku. Kalau segitiga siku-siku, salah satu sudutnya ada yang siku-siku atau 90 derajat. Untuk yang lainnya ini terserah. Kemudian segitiga tumpul. Segitiga tumpul ini salah satu sudutnya ada yang lebih dari 90 derajat. Nah, ini sudut AB
BC, sudut ABC berarti sudutnya ada di tengah B, yaitu sini, lebih dari 90 derajat. Ini namanya sudut atau segitiga tumpul. Meskipun di sini sudutnya lancip, tapi ada salah satu yang lebih dari 90 derajat, itu dinamakan segitiga tumpul. Selanjutnya membahas tentang sudut dalam dan luar segitiga. Sudut dalam segitiga di sini sudah ada segitiga ABC. Sudut BAC yaitu ini ditambah sudut ABC ini ditambah sudut ACB di sini sama dengan 180 derajat. Jadi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Misalkan seperti ini. Jika ini 35, di sini 55 derajat ABC. Berapa besar sudut ABC? Di sini sudut ABC. Maka sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurangi 35 ditambah 55 sama dengan 180 dikurangi 90 sama dengan 90 derajat. Jadi sudut ABC adalah 90 derajat. Ini penggunaan dari sudut dalam. Kemudian besar sudut luar. Besar sudut luar. Besar sudut luar ada di materi ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. D sama dengan A tambah B. Sini A, B, C, D, E, F. D sama dengan A tambah B. Misal seperti ini. Kemudian E sama dengan B tambah C, F sama dengan A tambah C. Jadi di sini itu sama dengan sisi yang lainnya. Nah, bukan yang ini. Jadi sisi yang lainnya. F sama dengan A tambah C. Contoh seperti ini. Diketahui di sini 125 derajat. Kemudian di sini 40 derajat. A, B, C, D, E. Berapa besar sudut BEC? BEC berarti kan ini. Kita tahu bahwasanya sudut E sama dengan B tambah C. Berarti sudut BEC ditambah sudut BCE sama dengan sudut ABE. Sehingga sudut BEC sama dengan sudut ABE dikurangi sudut BCE, sehingga sama dengan ABE ini berapa? ABE 125 dikurangi BCE berapa? 40,
sehingga sama dengan berapa? 85 derajat. Kita menuju contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama di sini besar sudut QPR adalah mana QPR? QPR. Jadi yang ditanyakan besar sudut ini ada di P. Ingat sudutnya itu ada yang di tengah. Ini pembahasannya ya. PRQ melalui PRQ ditambah QRS sama dengan 180 derajat. Ini adalah materi yang lalu, yaitu saling berpelurus. Di materi yang kemarin berpelurus, sehingga PRQ adalah 2x derajat ditambah 3x min 20 derajat sama dengan 180. Dibuka kurungnya. Kemudian ditambahkan 2x tambah 3x 5x dikurangi 20 sama dengan 180. 5x sama dengan 200. 200 ini dari mana? Dari 180 derajat ditambah 20. Jadi min 20 ini pindah ke kanan, jadi plus ya, 180 tambah 20. Sehingga X sama dengan 40. Dari mana X 40? Ya, dari 5X sama dengan 200. Sehingga X sama dengan 200 dibagi 5 sama dengan 40 derajat. Baru mencari, sehingga PRQ sama dengan 2x derajat. Sehingga 2 kali 40 sama dengan 80 derajat. Jadi kita ganti di sini 80 derajat. Baru kita mencari sudut QPR. Ingat, QPR, kemudian sudut PRQ, kemudian sudut PQR. Di sini adalah segitiga. Yang pasti sudut ini ditambah ini adalah 180 derajat. Sehingga sama dengan seperti ini. 80 tambah 40 120. Sudut QPR sama dengan 180 dikurangi 120, tinggal 60 derajat. Jadi jawabannya adalah 60 derajat, yaitu C. Selanjutnya kita bahas contoh yang ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Luas karton yang diperlukan untuk membuat huruf kapital H tersebut adalah. Jadi kita bahas di sini gambar huruf H dapat dilengkapi sebagai berikut. 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Jadi persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3. Kemudian di sini ada sisi-sisinya. Maka luasnya di sini luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3, sehingga sama dengan luasnya adalah panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar, sehingga sama dengan 1. 1 di sini adalah panjangnya 1 cm dikali lebarnya adalah 7 cm, ditambah yang kedua panjangnya 2 cm dikali lebarnya. Di sini berapa lebarnya? Kalau di sini sudah 3, di sini sudah 3, karena di sini 7, berarti 7 dikurangi 6 berapa? 1. Berarti 2 dikali 1. Ditambah panjang kali lebar, ini sama seperti ini, panjangnya adalah 1 cm dikali 7, sehingga sama dengan 7 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan berapa?
16 cm persegi satuan luas. Jadi tinggal gabung-gabungkan, menyesuaikan. Nah, sekali lagi tentang keliling. Di sini ya, keliling bangun di atas adalah kalau keliling di sini tinggal nambahkan semua. Tinggal ditambahkan semua. Nah, di sini 17, berarti di sini juga 17. 6, berarti di sini 6. Di sini berapa? 6 juga. Di sini berapa? 6. Keliling ditambahkan sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 17 tambah 17 tambah 6 tambah 6 tambah 13 tambah 6 tambah 6 tambah 15. Tinggal nambahkan semua. Jadi sama dengan berapa jawabannya? B, yaitu 86. Sekian video penjelasan dari Ustadz, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan dikerjakan latihannya yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.